Jadi ini terkait dengan komunitas. Jadi ini kan komunitas juga, kenapa juga perlu diperjelas karena teman-teman yang bergerak di lapangan ini bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas. Nah, tadi sudah dijelaskan sebagian terkait dengan komunitas itu, tapi saya kira masih perlu lagi ada tambahan penjelasan karena komunitas ini kan akan merekrut driver. Drivernya akan merekrut pengguna. Nah, jadi setiap driver merekrut pengguna, dan driver yang bisa merekrut pengguna adalah driver komunitas. Nah, kemudian komunitas ini bisa lahir juga dari jemaah masjid. Jadi setiap masjid ada jemaahnya itu, apakah jemaahnya atau majelis taklimnya itu masjid sebagai komunitas. Nah, komunitas ini punya driver yang direkrut dari komunitas masjid itu, seperti itu. Jadi masjid tidak terkait dengan komunitas, tetapi jemaah masjidnya itu katakanlah jemaah masjid Al-Muhajirin atau majelis taklim Al-Muhajirin, itu merupakan komunitas. Komunitas inilah yang punya drivernya merekrut pengguna. Ya, ini mungkin Ibu Widi selaku orang yang bisa memberikan keterangan ya. Nah, silakan ditambahkan gitu. Alhamdulillah, program saat ini yang diadakan Pausi, di mana programnya itu hanya komunitas yang dapat merekrut driver. Driver juga bisa merekrut driver, tapi harus melalui komunitas terlebih dahulu, karena ada sistem penggunaan kode referral. Jadi kalau misalkan kita dapat driver, harus melalui komunitas terlebih dahulu. Jadi ada langkah-langkahnya yang bisa kita lalui sebelum kita menjadi driver Pausi. Jadi kalau misalkan driver itu sendiri juga bisa merekrut pengguna. Jadi kalau misalkan kita merekrut pengguna sebanyak mungkin, ada juga yang bisa kita dapat komisi 2% dari setiap transaksi customer itu tersendiri. Jadi kalau misalkan komunitas merekrut pengguna, di mana pada saat pengguna tersebut melakukan transaksi, ada senilai Rp50 yang didapatkan komunitas tersebut. Jangan dibayangkan bilang Rp50 itu hal yang kecil, tapi apabila Rp50 dikali banyak itu sudah luar biasa yang bisa didapatkan komunitas. Dan kalau misalkan dikali-kali antara driver itu sendiri merekrut pengguna, dia dapat 2% dari setiap transaksinya, tapi kalau kali banyak itu bisa mencapai sekitar 6 juta per bulan. Jadi ya Pak, mungkin sekian. Jadi bagi-baginya ini sebenarnya yang kita mau implementasikan di lapangan dengan cara komunitas. Karena kalau bukan komunitas agak rancu nanti dalam pengaturan bagi hasil itu yang di dalam sistem disebut referral ya. Dan referral ini atas nama komunitas. Jadi biar banyak komunitas, bisa juga banyak direktur di masing-masing setiap komunitas, karena semua ada bagi hasil. Jadi Pausi itu kan setiap transaksi mengambil bagian 15%. 15% itu supaya Pausi tidak monopoli, dikasih juga 2% kepada driver. Ya, driver. Ya, setiap transaksi driver dapat 2%. Kemudian komunitasnya dapat Rp50. Ya, jadi itulah caranya Pausi membagi-bagi ini rezeki. Jadi tapi driver harus dipahami, yang 2% itu bagi hasil dari Pausi, pendapatannya kita tidak ganggu, tetap dia dapat. Jadi dari sistem itu begitu dia buka aplikasi, misalnya ada orang yang mau diantar dari Sungguh Minasa diantar ke Pak Bayang-Bayang, di dalam sistem sudah ditampilkan itu harganya, katakanlah harganya Rp30.000 ya, Rp30.000 ya. Nah, tarifnya sudah ada Rp30.000.
30.000 ini bagiannya Pausi 15%. Ya, selebihnya itu ya driver yang punya. Ya, termasuk ongkir driver yang punya. Ya, pembagian 2% itu bonus dari Pausi. Ya, selama ini kan tidak ada, tapi karena kita mau tingkatkan pendapatan driver, kita kasih dari Pausi 2%. Itulah nanti yang bisa menghasilkan uang untuk driver. Dengan uang yang dia dapatkan dari hari kerjanya itu bisa sampai 2-3 juta per driver ya. Tapi Pak Alam ada lagi tambahan sebagai Pak Alam ini seorang komunitas. Tambahkan dulu penjelasan seperti apa itu komunitas Pak Alam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alam, biasa dipanggil Alam. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pemahaman sistem yang diterapkan oleh PT Pelayanan Umum Indonesia atau biasa disebut Pausi. Jadi di sini apa yang saya akan jelaskan ini kurang lebih mungkin agak mirip dengan Ibu Wiri yang dijelaskan tadi. Namun ada sedikit pembagian persen yang akan saya tambahkan mengenai penjelasannya nanti. Jadi seperti ini. Komunitas itu syarat untuk membentuk sebuah komunitas minimal mempunyai 10 orang anggota, sudah termasuk mulai pengurusnya, mulai dari ketua, koordinator, bendahara dan lain-lain. Terus yang keuntungan membuat sebuah komunitas itu ada sebuah sebuah referral atau keuntungan yang didapatkan komunitas, yaitu apabila anggota komunitas atau drivernya mengantarkan 1 kali orderan, dia akan mendapatkan income atau pemasukan sebanyak Rp50. Terus bukan hanya itu, driver komunitas juga bisa mendapatkan income dari perekrutan pengguna berupa 2%. Jadi setiap driver yang merekrut pengguna aktif, dia akan mendapatkan 2% dari setiap pemesanan yang dilakukan oleh customer tersebut. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi ini Pausi betul-betul menghargai setiap hasil kerja yang dilakukan, kerja yang dilakukan. Tidak ada bedanya, itu yang menjadi anjuran di Al-Quran, bagaimana Allah memberikan penghargaannya itu walaupun sebesar biji sarra ya, Allah membalasnya. Jadi Pausi juga menggunakan cara-cara yang dianjurkan, yaitu yang dicontohkan bahwa semua aktivitas itu bernilai, ada bagi hasil yang kita berikan. Ya, mudah-mudahan ini bisa betul-betul menjadi suatu sumber keberkahan dari usaha dalam rangka memajukan umat, mensejahterakan umat, dan sekaligus membantu Dewan Masjid yang sudah mengklaim akan mensejahterakan dan disejahterakan oleh masjid. Jadi Pausi tidak masuk di ranah masjidnya, tapi dia masuk di ranah bagaimana jemaah itu kita lakukan pemberdayaan, kita berikan pelayanan, apa saja kebutuhan jemaah kita akan suplai, dan dari transaksi itu kita punya keuntungan ini yang dibagi-bagi, ada kepada driver, ada kepada mitra kita, ada juga kepada komunitas itu. Ya, jadi seperti itulah. Kami mohon doanya supaya apa yang kita jadikan ikhtiar ini betul-betul bermanfaat untuk mensejahterakan umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.